Sahabat Alia, ketemu lagi bersama kita bertiga, ada Dokter Alia dan juga Ustadz Suharyo AP. Kita ketemunya di bulan Ramadan ya, dan di sini sudah di 18 Ramadan kita tappingnya. Tapi ini bisa Anda simak terus di podcast Dokter Alia _THT. Jadi bisa kapan aja Anda simaknya, entah itu di bulan Ramadan tahun ini ataupun juga tahun besok. Insya Allah kita panjang umur ya dokter. Amin. Dan juga Ustadz Suharyo, supaya kita bisa terus memberikan pencerahan-pencerahan kepada sahabat Alia yang menonton dimanapun Anda berada. Nah biasanya nih kalau akhir-akhir Ramadan ya Bu Dokter, pasti yang dicari itu malam Lailatul Qadar. Iya. Malam-malam ganjil. Kayaknya tuh kayak pengen maksimal aja gitu ibadahnya gitu. Iya. Kalau awal-awal kan yang diburu takjil. Oh iya. Sekarang untungnya udah nggak ada takjil lagi ya. Udah nggak ada. Kayaknya aman semuanya. Aman. Pelajaran dari tahun kemarin mungkin ya. Jadi umat Muslim ini ya cepet-cepet aja. Biar nggak kehabisan gitu. Iya. Kalau sekarang ini kan pasti pengennya kalau di akhir-akhir Ramadan pengen maksimal banget ibadahnya gitu, pengen kayaknya biasanya mungkin satu harinya setengah juz, pengennya di malam-malam terakhir Ramadan ini pengennya 1 juz gitu, pokoknya kayak ada peningkatan gitu Bu Dokter. Nah tapi kalau untuk wanita nih Bu Dokter gimana dong? Kan biasanya wanita kan kita nggak tahu ya kedatangan tamunya itu kapan aja, bisa di awal bisa di akhir. Nah kalau yang di akhir ini Bu Dokter, jadi pengen maksimal ibadahnya, jadi gimana nih Ustadz? Monggo, ini dua narasumber yang sudah ini ya faknya lah untuk ilmu-ilmu seperti ini. Ya, kita hormati Bu Dokter. Khusus sahabat Aliyah nih. Ya memang ya, kita muslimah ini kan ada hari-hari, ada waktu-waktu di mana kita berhalangan. Nah, asal sejak awal Ramadan itu kita sudah menjalankan rutin, bahkan sebelum Ramadan pun kita rutin, kemudian kita naikkan lagi saat ketemu Ramadan. Apa itu rutin ya? Ibadah harian kita, puasa Ramadan jelas ya, kemudian tarweh, ya tarweh nggak bolong sampai nanti dapat halangnya, tarweh, witir, mungkin ada tahajud juga ya. Sholat hajat atau sholat sunnah lainnya, tobat, sholat duha dan lainnya juga rutin dari sejak awal Ramadan sampai nanti berhalangan itu. Tidak lupa tadarus Quran, doa, zikir dan sebagainya, juga hal-hal lain lah yang mendekatkan kita pada Allah. Insya Allah saat kita dapat halangan, nah kita kan tidak puasa, tidak sholat, tidak ngaji seperti itu kan, terus kayak rugi banget dong. Iya. Padahal ini Ramadan. Nah, percayalah kita juga tetap diganjar pahala seperti saat kita melakukannya, padahal kita enggak. Asik kan? Oh gitu Bu. Kenapa begitu? Karena kita udah merutinkan diri, udah mendawamkan diri kita untuk melakukan amaliyah ibadah tersebut. Jadi Allah mengganjar memberikan pahala dengan kita tetap dapat pahala tersebut tanpa kita melakukannya. Karena saat awal-awal kita nggak dapat, ya maksudnya kita masih nggak halangan ya, itu kan kita melakukan semua hal yang diperintahkan Allah kan, puasa, sholat wajib dan sebagainya, untuk ditingkatkan lagi karena Ramadan. Kemudian karena halangan itu kan juga perintah Allah, kita nggak sholat bukan karena kita males ya gitu, kemudian kita nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji. Nah itu juga yang nyuruh Allah yang sama, bukan Allah yang beda, sehingga kita ngerjain ya dapat pahala, nggak ngerjain ibadah pun dapat pahala. Apa nggak mulia banget nih jadi wanita muslimah ini? Iya gitu. Tapi ya itu syaratnya. Kalau yang sejak awalnya kadang ya sudah terima nasib aja. Oh iya, jadi awal Ramadan itu memang kita harus maksimal juga ya Bu Dokter. Iya, harus maksimal juga supaya saat kita dapat kita diganjar setara dengan saat kita mengerjakan. Oh ya, ini jawaban banget. Soalnya saya dari awal Ramadan saya masih
puasa terus kan, jadi takutnya pas di akhir-akhir, padahal kan maksudnya niat saya pun pengennya, atau niat sahabat Aliyah yang wanita gitu ya, itu juga kan pengennya maksimal di akhir Ramadan, di 10 hari terakhir, apalagi karena ada Lailatul Qadar kan. Nah iya itu dia, sesuai tema kita ya Bu Dokter ya. Iya, insya Allah tetap dapat, insya Allah, asal ya itu tadi dari awal kita udah rutin, kemudian tidak ada capek-capeknya lah, maksudnya capek ya wajar ya, kalau capek ya kita gantilah dengan mendengarkan kajian, zikir, berdoa, atau tidur kan gitu. Ya intinya waktu-waktu yang ada ini kita maksimalin apa yang kita bisa. Oke. Kalau dari Ustaz Suharyo nih ya, malam Lailatul Qadar ini ditunggu apa itu Bu? Diburu atau ditunggu? Nah, Ya kalau dikatakan ditunggu seperti barangnya nggak datang ya. Kalau diburu terus memburunya kemana gitu. Yang jelas itu sudah ada barangnya dan kita tinggal jalannya aja, kebaikan-kebaikan semuanya dapat. Apa hanya orang yang tadarus? Enggak. Yang tertidur gara-gara dia patrol itu juga dapat, tapi mungkin kecil dapatnya ya. Oh iya. Sepanjang dia niatnya untuk memakmurkan Ramadan, semuanya akan dapat itu. Maka ada semacam, ya saya sebenarnya agak cemburu ya ke apa yang disampaikan Bu Dokter tadi. Enak banget tadi wanita ya. Nggak jalanin apa-apa dapat juga kebaikan-kebaikan. Memang begitu, Allah kan tidak pernah salah menciptakan makhluknya dengan perencanaan yang begitu matang, termasuk libur atau haid ya. Itu memang Allah merancang begitu di luar Ramadan atau pada bulan Ramadan, dan tidak akan menghilangkan keutamaan dan kebiasaan yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Sehingga ya kita berhusnudzon semuanya dapat kebaikan Ramadan itu, termasuk Lailatul Qadar yang disebut-sebut itu memang malam kemuliaan, khairu min alfi syahr, kebaikannya lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun kurang lebih. Ada penafsiran bahwa Lailatul Qadar itu bukan sekedar malam, tapi detik per detik kemuliaan itu datang ke hambanya. Setiap orang mendapatkan kemuliaan itu, dan tanda-tandanya itu orangnya berubah menjadi lebih baik, ada kesadaran baru, ada semangat baru. Sebagaimana Umar bin Khattab itu kan mendapatkan detik kemuliaan di saat akan membunuh, punya rencana membunuh Rasulullah. Di tengah jalan ketemu temannya, mau kemana Mar gitu. Kalau Umar Jawa Timur, nah ya kalau Umar Jawa Timuran kan gitu. Iya benar. Saya akan bunuh Muhammad karena ngerusak agama. Jadi dengan pedang terhunus ya. Gak keliru Tamar, adikmu sekarang sudah jadi pengikut Muhammad. Apa betul? Betul. Dia pun balik arah ke rumah adiknya, terus di depan rumah kedengaran adiknya itu sedang ngaji surat Toha. Didengarkan, karena Umar bukan orang Jawa Timur ya, orang Arab, paham terhadap apa yang dibaca oleh adiknya itu. Begitu dalam maknanya, ini bukan karangan Muhammad, ini pasti wahyu, ini datang dari Tuhan. Kemudian apa istilahnya, hatinya berubah, yaitu yang disebut detik kemuliaan itu. Saya akan temui Muhammad sekarang bukan untuk membunuhnya, saya minta dibaiat. Masya Allah. Ya di situ kan ada perubahan ya. Begitu ketok pintu, sahabat-sahabat Nabi itu sudah pucat pasi semuanya, tapi Nabi Muhammad tenang aja, karena dalam doa Nabi Muhammad itu, ya Allah masukkan salah seorang di antara dua Umar. Umar yang satu Abu Lahab ya. Kemudian Nabi tenang, berarti doa saya dikabulkan oleh Allah. Umar kok datang gitu. Begitu dibuka, terus kemudian apa istilahnya, Umar langsung mengatakan, Muhammad tolong saya dibaiat gitu. Kemudian dibaca 2 kalimat syahadat itu dan langsung berpidato lah. Jangan, mulai hari ini dakwah tidak boleh sembunyi-sembunyi, dakwah harus terus terang gitu. Kalau ada orang yang merintangi, hadapi dulu Umar. Kan berubah dari semula kan membunuh, kemudian menjadi pembela. Nah itu yang disebut dengan detik kemuliaan, antara lain begitu. Dan banyak orang di negeri ini atau di dunia ini yang mendapatkan detik kemuliaan itu dari minatul dhulumati ilan nur,
seorang Cica Kuswoyo itu kan artis yang dulu non muslim ya, kemudian dia stres ada di sebuah hotel. Di hotel itu kemudian ada kumandang adzan maghrib, ada tulisannya Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, sampai la ilaha illallah. Itu diperhatikan, berarti saya ini ada sesuatu yang salah pada diri saya. Begitu mendengar itu ada getaran gitu. Kemudian dia cari tahu ke sana kemari, akhirnya menjadi mu'alaf. Itu detik kemuliaan ketika dia sedang dalam kondisi puncak, apa istilahnya, perasaan yang sedang galau. Iya. Yang dicontohin Ustadz Suharyo Cica Kuswoyo ya. Terus kenapa memangnya? Ketahuan umurnya. Iya bener. Ketahuan umurnya itu. Oh gitu. Iya. Era kapan itu ya? Iya, siapa lagi? Padahal yang terbaru itu ada Bobon Santoso, terus ada Dr. Richard Lee. Boleh disebutkan. Iya. Jadi memang untuk mendapatkan kalau misalnya kita ya tanda-tandanya kita mendapatkan Lailatul Qadar ini berarti setelah ditinggalkan bulan Ramadan ini di bulan Syawal dan berikutnya kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan gitu bukan sih? Iya, tetapi tidak sekedar melaksanakan, selalu sefrekuensi apa yang kita laksanakan dengan yang kita amalkan keseharian. Tidak hanya sholatnya khusyuk, tapi korupsi jalan terus. Gitu. Wah. Mulai. Iya kan? Iya benar. Iya benar Bu. Ini negara udah rugi berapa ini? Waduh. Makanya uang rakyat tuh bukan uang negara. Iya benar. Uang kita semua ya Bu. Iya. Kalau uang negara apa yang sekarang jadi pejabat negara sembrono. Oke, jadi gitu. memang harus antara yang dilakukan itu harus sefrekuensi ya Bu. Betul. Jangan ngomong apa ya, suka ceramah seumpama nih, suka ngadain pengajian, tetapi pada hakikatnya yang dikerjakan berkebalikan atau bahkan menyimpang, kan naudzubillah min dzalik. Jadi kaburo maktan indallah. Gitu. Apa tuh Bu? Ya, dosa besar. Dosa besar orang ngomong doang gitu. Dosa besar orang yang hanya ngomong aja. Cara apa? Apa yang bahasa Madura? Madura swasta nih. Ini Madura swasta. Cara apa? Cacaulo. Ya pun kita emang dari berbagai daerah dan dari beberapa ini ya generasi memang ini serunya kita sahabat Aliyah ya. Generasinya kita ada di semua ya kan. Ini satu-satu ada generasi ini. Terus dari suku juga ini kita berbeda. Gimana nggak kompak ini podcast ini. Oke, Bu Dokter bisa dilanjutkan. Kalau misalkan kita mau memaksimalkan ibadah tapi ternyata haid gitu. Nah kalau untuk ngaji sebenarnya boleh nggak sih, kan sekarang udah zamannya kayak Quran digital, udah dari HP gitu Bu Dokter. Kalau jumhur ulama itu berpendapat ya HP ini bukan Quran, jadi walaupun ada aplikasi boleh. Boleh. Apalagi kan ada artinya. Yang dianggap nggak boleh itu jumhur ulama juga hanya Al-Quran yang nggak ada artinya. Oh iya. Jadi kalau yang ada terjemahannya itu masih boleh, tetapi untuk amannya mending pakai yang HP digital aja. HP. Cuman jangan sampai terdistrak dengan notif ya. Ya muncul, iya benar Bu. Belum ada lagi apa sale apa. Apalagi pas malam ya, kita mau menghidupkan rencananya mau menghidupkan malam Lailatul Qadar. Scroll mulu jadinya. Ternyata ada notif gitu ya. Tapi kalau kita bisa bisa menahan, ya itu bagus ya Bu. Iya, itu sebenarnya mushaf Al-Quran itu ya Al-Quran yang tercetak itu. Di zaman Nabi dulu kan nggak ada, belum ada kertas kan, jadi tulisan itu ada di pelepah kurma, ada di patung, di tulang, macam-macam, di batu. Iya, tulisannya itu berserakan di mana-mana. Kemudian mereka kalau ngaji ya hafalan. Belum ada pertanyaan gimana pegang Quran bagi yang mereka berhalangan. Terakhir setelah Utsman bin Affan itu di Quran dicetak sederhana, ada tulis tangan macam-macam itu. Kemudian muncul kalau mereka yang lagi haid gimana membaca ayat suci Al-Qur'annya. Ya pertanyaan sebenarnya muncul pertanyaan baru. Bagaimana dengan mereka yang sudah hafal? Memangnya tidak boleh menghayal atau murojaah lewat pikiran-pikirannya. Kan kalau sudah hafal sudah mendarah daging.
Jadi ya nggak ada batasan sebenarnya bagi mereka yang hafal Quran untuk untuk membaca Al-Quran. Boleh mereka yang apa istilahnya berhalangan baca Quran ya, tadi untuk lebih selamatnya katanya Bu Dokter ya pakai yang digital aja gitu. Iya. Yang penting tetap kelangsungan murojaahnya jalan terus, baca Qurannya jalan terus. Jadi maksudnya Ustadz Haryo, kalau udah punya hafalan ya udah itu dibaca aja yang punya hafalan. Iya. Nah, kalau zaman dulu mungkin banyak punya hafalan, sekarang mungkin banyak apalan ya. Apalan. Apalan. Nah kalau hafalannya cuma di juz 30 berarti yang bulat di situ aja ya Ustadz ya? Nggak apa-apa gitu ya? Nggak ada bulatnya kan, runtut tetap. Nah, iya sih, ya maksudnya dari Anas balik lagi ke Anaba gitu. Bagus. Ya itu juga nilainya tinggi ya, maksudnya seumpama andekan cuma hafalnya Al-Fatihah aja itu juga nilai, karena kan Al-Fatihah itu kan induknya Quran. Oh gitu. Jadi jangan pernah meremehkan apapun yang kita hafal dari Quran. Nah, semuanya nilainya tinggi. Iya. Terus apa lagi nih Bu Dokter yang bisa kita lakukan sebagai wanita yang mungkin lagi berhalangan tapi yang memang pengen banget memaksimalkan di 10 hari terakhir Ramadan? Nah itu kata Nabi ya, bersabda kan, Aisyah radhiyallahu an bertanya, kalau saya ketemu malam Lailatul Qadar lagi berhalangan, apa yang saya kerjakan ya Rasul? Itu beliau SAW bersabda, baca aja Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai orang-orang yang memohon ampun, memberikan ampunan pada orang-orang yang mohon ampun, maka ampunilah saya. Udah itu doang, kan sederhana. Ya kan tuh doa yang zikir yang menurut saya mudah ya. Dibalik-balik kan juga nggak sampai berapa detik gitu. Itu aja yang dibaca, sederhana dan nilainya tinggi. Insya Allah Lailatul Qadar juga dapat walaupun lagi halangan. Jadi memang kita ya harus tetap memaksimalkan gitu ya, kayak nggak ada kayak nggak boleh ada alasan gitu. Nah kalau untuk ini kadang kan ada yang Ramadan cuma setahun sekali tapi kok nggak taraweh, nggak maksimal gitu. Nah tapi dia karena pekerjaannya mungkin dia seorang satpam yang dapat shift malam, ataupun juga pekerja yang memang ada shift-shiftnya, akhirnya dia kan tidak bisa taraweh gitu ya. Jadi kan tidak bisa maksimal tuh Bu Dokter. Nah kita yang maksimal yang sudah punya waktu banyak, pantas nggak sih untuk berkomentar seperti itu? Nah Ustadz Haryo nih yang punya waktu banyak. Iya kadang kan emang ada komen-komen tuh ya maksimalin dong gitu. Untuk padahal kan dia juga sebenarnya pengen taraweh, ngelihat orang taraweh pengen, tapi ya gimana karena pekerjaan gitu kan. Ya makanya jangan hanya dilihat tarawehnya, dijalani. Iya benar, karena kan taraweh nggak harus di tidak masjid. Harus habis isya lagi. Iya nggak harus di masjid, nggak harus berjamaah gitu ya Tat ya. Habis sholat isya berjamaah boleh keluar, bila ke tempat kerja. Di tempat kerja bisa sholat tarawih sendirian boleh. Nabi itu sebenarnya aslinya tarawih itu kan sendirian. Hanya 3 hari di masjid Nabi, setelah itu tidak pernah keluar lagi. Nah, kata Nabi, kalau saya terus menerus saya khawatir itu nanti menjadi diwajibkan oleh Allah gitu. Jadi sebenarnya hukumnya ya sunnah, kemudian yang kedua tidak berjamaah asal muasalnya. Kemudian sahabat Umar itu berpikir ini kok banyak orang datang ke masjid ya sholat sunnah tarawih itu kok sendiri-sendiri, akhirnya bagaimana kalau buat jamaah saja. Nabi membiarkan, berarti boleh. Jamaah boleh, sendirian boleh, di masjid boleh, di rumah boleh, di tempat kerja boleh. Jadi nggak ada alasan untuk tidak tarawih. Iya. Bisa malam boleh, tengah malam boleh. Oh iya, kan biasanya memang habis sholat isya ya, biasanya di musola, di masjid gitu. Padahal sebenarnya tarawih sendiri pun malam pun juga nggak apa-apa. Boleh. Malam afdol juga, di malam hari lebih tenang, nggak keburu-buru. Jangan ibadah kita kemudian ditekan-tekan oleh waktu. Kalau nggak habis isya nggak sah misalnya, atau kurang afdol, enggak. Justru malam itu yang lebih tenang kan sholatnya.
Kalau sholat berjamaah itu kadang-kadang tergantung pada perasaan kita, itu tergantung pada imamnya. Kayak sholat tarawih panjang, bacaan imamnya ngerutu. Iya kan? Kalau terlalu pendek juga sambat. Kalau sendirian kan diatur-atur sendiri perasaannya gimana enaknya, baca apa. Baca surat apa gitu, sambil mungkin murojaah juga gitu, bisa, ya hafalan bisa, gitu.